Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang menonton video saya. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Salman Azhar Latisio. Saya mahasiswa Teknik Informatika dari kampus Universitas Teknologi Bandung. Dalam video ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengembangan diri, yaitu tugas public speaking. Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbagi topik yang sangat dekat dengan minat dan hobi saya, yaitu tentang sinergi keamanan jaringan dan dunia e-sport, yaitu dalam mempertahankan digital masa depan. Dunia kita ini sepenuhnya bergantung sekali pada jaringan. Jaringan digital, yaitu terutama dalam aktivitas dalam pekerjaan, lalu pembelajaran, serta hiburan. Apalagi terutama saya dalam hobi saya, yaitu bermain game. Di balik semua kenyamanan itu, banyak sekali jenis-jenis ancaman yang terus berkembang. Dalam dunia ancaman cyber, salah satu contohnya yaitu DDoS. Saya sebagai seseorang yang suka bermain game, dan juga ya memiliki cita-cita sebagai atlet e-sport dan juga network engineer. Saya ingin menunjukkan bahwa dunia e-sport sebenarnya itu bukan hanya suatu hiburan, tapi juga laboratorium nyata untuk melatih pertahanan keamanan jaringan. Oke, sedikit cerita. Saya sudah suka bermain game itu sejak TK. Ya, saya dulu selalu bermain game PS2. Kenapa saya suka bermain game? Karena sejak kecil saya emang banyak sendiri ya, selalu sendiri di rumah. Karena orang tua saya harus bekerja. Jadi untuk menghilangkan rasa kesepian itu saya bermain game. Lalu hubungannya dengan minat saya di network engineering itu ceritanya saya sudah dekat dengan jaringan itu sejak SMK. Karena dulu SMK saya mengambil teknik komputer jaringan atau disingkat TKJ. Jadi saya selama perkuliahan ini itu memang sangat senang sekali belajar yang berhubungan dengan jaringan. Karena memang sudah mempelajari jaringan sejak saya mulai SMK. Lalu apa hubungannya sih keamanan jaringan sama dunia e-sport itu? Dari kedua hal tersebut saya dulu selalu penasaran gitu. Ya, saya ingin mendalami gitu, bagaimana data bisa berpindah, bagaimana jaringan itu dikonfigurasi, bagaimana itu jaringan bekerja lah di antara server dan juga game hingga ke game kita sebagai usernya. Dari pengalaman sederhana itu, saya menemukan arah karir saya menjadi seorang network engineer yang tidak hanya memastikan memiliki koneksi internet yang cepat, tapi juga menjaga agar sistem tetap aman dan terlindungi dari serangan. Masuk ke ancaman cyber global. Di sini, di era digital saat ini, keamanan jaringan bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan, tapi juga sudah menjadi imperatif kritis. Di sini, data menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi lonjakan serangan ransomware hingga 400%. Dan itu sangat besar sekali. Lalu, 95% insiden cyber disebabkan oleh kesalahan manusia. Kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi entah karena kelalaian, klik tautan berbahaya, atau konfigurasi keamanan yang salah atau kurang kuat.
Dan yang paling mengejutkannya juga, kerugian ekonomi global akibat kejahatan cyber itu diproyeksikan mencapai 6,1 miliar atau 6,1 triliun dolar Amerika pada tahun 2024. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa keamanan jaringan bukan hanya sekedar urusan teknis, tapi sudah menyentuh ekonomi, sosial, bahkan keamanan nasional. Oke, e-sport dalam ranah digital dan dengan tantangan keamanannya itu ada berbagai contoh bagaimana dunia e-sport dan keamanan jaringan itu saling bergantung. Di dunia e-sport, dalam turnamen besar salah satunya, ribuan pemain dan penonton online bergantung pada satu hal, yaitu stabilitas dan keamanan server. Nah, ada 3 tantangan utama dalam keamanan dalam dunia e-sport itu. Yang pertama, integritas kompetitif, di mana dalam dunia e-sport itu dalam kompetitif munculnya cheat, eksploitasi bug, dan serangan DDoS bisa mengubah hasil pertandingan. Dalam integritas kompetitif itu, server game saat ini mungkin memiliki sistem anti cheat, namun juga tetap saja sistem tersebut masih bisa dibobol atau memiliki celah. Lalu eksploitasi bug di sini tidak dapat dipungkiri, dari setiap game yang sudah diciptakan pasti ada selalu yang namanya celah atau bugs. Lalu serangan DDoS ini patut dihindari saat kompetisi besar, karena itu dapat menyebabkan errornya saat game itu berjalan. Yang poin kedua itu adalah perlindungan data. Dari setiap game online, terutama game kompetitif, pasti menyimpan akun, informasi pribadi, dan dompet digital pemain yang sering terjadi target pencurian. Oke, dalam game online pasti sekali saat kita ingin bermain kita harus login. Kita harus login akun, dimana dalam login akun itu menyimpan banyak sekali data-data informasi pribadi. Dan juga dalam dompet digital ini, di dunia game online saat ini pun sering kali kita top up, namanya itu. Banyak sekali namanya kita top up in game agar mendapatkan item-item yang sangat menarik. Dan yang terakhir itu stabilitas server. Nah, dalam server game ini kita itu harus memiliki sistem keamanan yang cukup tinggi, terutama terhindar dari serangan DDoS yang bisa melumpuhkan operasional selama 24 jam penuh. Jadi dunia e-sport itu bukan hanya sekedar tempat bermain, tapi juga arena pertarungan digital antara penyerang dan pembela jaringan. Di sini e-sport juga bisa sebagai laboratorium inovasi keamanan cyber. Menariknya di dunia e-sport itu, kita tidak hanya menghadapi ancaman, tapi juga melahirkan inovasi baru dalam pertahanan cyber. Contohnya, pengembangan sistem mitigasi DDoS tercepat yang mampu merespon serangan dalam hitungan milidetik. Lalu, arsitektur keamanan latensi rendah, yaitu memastikan performa game tetap maksimal tanpa mengorbankan keamanan. Dan itu juga sudah dipastikan. Game-game saat ini juga sudah berkembang dan memiliki arsitektur keamanan yang latensi rendah. Sudah setiap game online yang kompetitif. Lalu yang terakhir itu yang tidak kalah penting ya, deteksi anomali anti-cheat. Di setiap game juga sekarang sudah memiliki sistem anti-cheat yang sudah sangat canggih. Semua teknologi ini sebenarnya punya potensi besar untuk diterapkan di luar dunia game. Misalnya di perbankan, cloud computing, atau cloud service, dan juga mungkin yang terutama itu sistem pemerintahan. Lalu mengembangkan kurikulum keamanan jaringan berbasis praktik.
Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa, saya memiliki ide bagaimana dunia akademik bisa ikut memperkuat pertahanan digital ini. Saya menyebutnya 3 pilar, yaitu tiga pilar itu inovatif kurikulum, keamanan jaringan berbasis praktik. Oke, 3 pilar itu salah satunya pertama salah satu 3 pilar itu yang pertama adalah laboratorium keamanan virtual imersif. Di sini mahasiswa bisa belajar dengan simulasi langsung, melakukan latihan, serangan dan pertahanan secara etis. Karena ini sistemnya virtual, jadi di sini karena virtual, praktik ini tidak akan merugikan orang lain karena ini berbasis virtual. Lalu kedua itu integrasi DevSecOps dan otomatisasi keamanan. Artinya, keamanan bukan dilakukan di akhir proyek, tapi menjadi bagian dari seluruh proses pengembangan. Otomatisasi dengan alat seperti Python dapat mempercepat deteksi kerentanan. Lalu yang terakhir ketiga itu analisis lalu lintas jaringan mendalam. Menggunakan alat seperti Wireshark untuk mengenali pola serangan, lalu menganalisis anomali dan memahami bagaimana data berjalan di jaringan. Dengan ketiga pilar ini, saya yakin pendidikan kita bisa menghasilkan network engineer yang tidak hanya paham teori, tapi siap menghadapi ancaman nyata. Oke, lalu visi saya ke depannya sebagai profesional keamanan cyber yang adaptif, yang tangguh. Dunia cyber terus berubah setiap hari, karena itu kita perlu membentuk profesional keamanan jaringan yang tangguh dan adaptif. Seorang network engineer bukan hanya bekerja untuk melindungi data, tapi juga menjaga integritas sistem yang menopang kehidupan digital kita. Seperti kutipan yang saya tuliskan di slide ini, kita tidak hanya melindungi data, kita menjaga integritas fundamental sistem yang menopang seluruh fungsi dunia digital kita. Dan saya percaya dengan semangat belajar yang terus tumbuh, kita bisa menjadi bagian dari barisan penjaga dunia digital di masa depan nanti. Membuka potensi manfaat integrasi keamanan cyber dan e-sport. Integrasi antara e-sport dan keamanan jaringan sebenarnya memberikan banyak manfaat. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih imersif dan dinamis. Studi kasus dari e-sport membuat mahasiswa belajar bagaimana cara kita melindungi keamanan data-data yang ada di dalam game. Lalu yang kedua, kesiapan karir lebih berdaya saing. Dengan pengalaman di dunia keamanan gaming, kita bisa masuk ke sektor lain seperti cloud computing dan atau keuangan digital. Ketiga, inovasi pertahanan cyber. Tantangan e-sport yang terus berkembang di masa depan nanti itu akan terus mendorong munculnya teknologi keamanan yang lebih cepat, adaptif dan juga canggih. Oke, masuk ke visi dan nilai pribadi saya, menjadi network engineer yang berkontribusi serta menjadi dunia digital. Lalu keamanan jaringan adalah tanggung jawab moral, bukan hanya sekedar teknis. Dari ayat suci Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Maknanya, menjaga keamanan data sama dengan menjaga kejujuran dan amanah. Dari sini penutupnya, dari hobi bermain game menuju karir dunia keamanan jaringan. Itu dibalik koneksi cepat pasti ada kerja keras seseorang network engineer yang tak terlihat.
Mari bangun jaringannya tidak hanya cepat, tapi juga aman dan beretika. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila masih banyak tutur kata yang salah dan kurang mengenakan bagi yang pendengar. Saya Salman Azharatisio, izin undur diri. Terima kasih yang sudah menonton.